Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo, sepertinya semakin hari dia semakin tidak bisa menyembunyikan gestur kepanikannya. Bagaimana dia ketika ditanyai wartawan mengenai P21 langsung tantrum. Bagaimana dia ketika ditanyai mengenai isu pengadilan dia langsung menyerang pribadi orang. Ya, seperti ketika dia diwawancarai oleh wartawan di Polda Metro dan ditanyai mengenai isu yang dihembuskan oleh Andi Aswan bahwa sebentar lagi berkasnya akan P21 dan masuk pengadilan. Roy Suryo membalasnya dengan menyerang pribadi Andi Aswan. Waduh, apakah ini bukti bahwa dia memang sedang panik, sedang tidak punya senjata lagi untuk melawan Pak Jokowi? Karena saya juga punya tayangan di mana Refly Harun ini juga sepertinya mulai ragu, mulai tidak terlalu excited, tidak yakin dengan keterangan-keterangan yang diambil dari Topi Miring mengenai isu Gaj Haj Adam. Dan sepertinya ini Refly Harun sudah berkali-kali meragukan penemuan-penemuan baru dari kelompoknya sendiri. Yang kemarin kita sempat melihat bahwa Refly Harun ragu dengan isu bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka dan lain sebagainya. Nah, terakhir, ini ada penjelasan dari Bung Ade Darmawan mengenai kenapa kasus ijazah Pak Jokowi jangan P21 dalam waktu dekat, tapi setelah Agustus aja. Wah, ini ada pesan yang menarik nih yang akan kita dengarkan. Ini mungkin sepertinya strategi yang baik ya yang diusulkan oleh Bung Ade Darmawan kepada para pendukung Pak Jokowi agar kita semua tidak marah, tidak jengkel karena lamanya kasus ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gimana menyikapi? Emang dia orang kejaksaan? Ya? Oh, enaknya aja Andi Aswan tuh bohongnya udah sejak dia ya, tahun lalu. Ya, dia bilang Agustus sudah akan P21, September sidang. Mana sekarang sudah bulan apa? Jadi kalau Andi Aswan nggak usah didengerin lah. Ya, Andi Aswan itu emang kayak gitu tuh kelakuannya. Panik dia loh. Lihat aja nulis status saja salah, apalagi meramal P21. Ya, oke, dah gitu ya. Jadi kami teknik. Kelihatan banget dia panik ya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Tanggapan nomor apa sih? Yang bisa menentukan P21 itu kejaksaan. Ya, bukan orang-orang dan bukan juga Polda Metro. Saya apalagi terbul cuma kata apa aja tuh terbul yang ada di sana. Ya, jadi tunggu saja ya apa yang ada sebenarnya dan tidak usah saling meramal karena ramal-ramalan itu selalu meleset. Ya, dari tahun lalu Agustus katanya P21, nanti akhir tahun akan nanti tahun kan depan ada yang RJ. Idul Fitri. Mana udah lewat semua. Ya, gitu ya. Kenapa mereka bisa yakin begitu ya, Mas? Ada yang RJ, makanya mundur terus. Halo. Ya, gitu. Sabung. Ini layar kita. Refly Harun, sini kamu, sini. Masa dia bilang foto di ijazah Jokowi bukan Jokowi? Gila nih orang. Guys, yang belum follow dulu kawan-kawan. Kita satu merah putih. Pendukung Pak Jokowi. Sekarang saya mau tanya, Refly, itu foto di ijazahmu, kamu atau babi? Bisa jadi babi, coba cek dulu. Coba perlihatkan ijazahmu. Jangan-jangan babi itu isinya. Apa fotonya? Ini orang udah gak masuk akal semua. Ya, udah gak masuk akal semua. Sabar bang. Tahu saya pendidikan Refly Harun ini kan doktoral ya. Betul, doktor. Kok nggak punya akal sehat begitu? Ini nih ya. Hei pendukung-pendukung Dajjal, lihat. Orang-orang nggak punya akal sehat seperti ini. Lalu kalau misalnya foto di ijazah Pak Jokowi bukan Pak Jokowi, terus siapa? Hah? Pertama disclaimer dulu ya Pak. Oke, disclaimer. Sebenarnya di sini yang pertama menemukan si Gaj Haj Adam itu kan saya, tapi itu sebenarnya cuma buat lelucon aja sebenarnya. Kayak cuman buat nanti buat clickbait di dalam konten saya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah memang itu disengaja atau nggak tahu nih. Mungkin ada security atau apa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah citra ada satu objek dan objek itu memiliki garis tepi. Sorry, saya klarifikasi. Ya. Gaj Haj Adam itu ada atau enggak? Ada.
Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ bener-bener nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang saya pengen tekanin adalah Oke, sorry, maaf. Itu ada ya? Itu ada. Ada Ya, aja. Tapi ada. apakah kemudian AI-nya keliru? Apakah UGM-nya keliru? Anda tidak mengeluarkan statement nggak apa-apa? nggak mengeluarkan statement itu. Yang penting ada itu. Yang penting itu ada dan Oke, itu sudah. lucu menurut saya. Lucu katanya, lucu. Inilah ya bocil-bocil ya. Katanya lucu. Tapi tenang teman-teman, ini kan sudah dijawab juga oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yang dimana beliau mendapatkan informasi dari UGM bahwa memang itu security index untuk di ijazah-ijazah tahun 84, 85, 86. Jadi aman aja teman-teman. Kita jangan jangan terbawa termakan propaganda framing negatif dari gerombolan-gerombolan ini. Bisa kita dengarkan tadi. Si topi miring menyebutkan ya emang ada Gajah Adam, tapi dia nggak paham apakah itu memang security atau kesalahan AI. Waduh. Kalau nggak paham, jangan terlalu dipublis, jangan terlalu dibesar-besarkan. Dan kalau bisa ya, Anda harus punya pembanding ijazah yang lain, biar Anda tidak tersesat, terpleset, dan keliru gitu ya kan? Betul, namun proses P21 ini belum ada. Nah, melihat itu gimana? Instrumen hukumnya apa? Saya mau balik bertanya kepada Rusungyo. Instrumen hukumnya apa? Konferensi pers. Instrumen hukumnya bisa menghentikan perkara. Prapit. Kemarin diberikan kesempatan gelar perkara. Itu yang bisa menghentikan perkara tuh. Prapit dong. Nah, kalau instrumen hukumnya pakai public defense dengan menggunakan media teman-teman ini, sementara teman-teman ini juga kangen pengen ngelihat dia di ruang sidang, gimana ceritanya tuh, ya kan? Menggunakan teman-teman media untuk supaya dihentikan. Oh, berarti nanti dasar hukumnya karena media sudah viral sehingga di SP3 gitu, maksudnya. KUHP baca di mana tuh? Makanya dipelajari dong. RG rehabilitasi yang ada di KUHP yang baru. Di situ tidak ada penahanan loh sebenarnya. Itu bisa dilakukan gitu loh. Tapi yang saya lihat teman-teman ini malah tidak menggunakan instrumen-instrumen hukum. Makanya saya selalu mengatakan instrumen hukumnya apa? Dasarnya apa? Yang mau dihentikan ini perkara gitu loh. Disuruh diminta baik-baik di pertemuan manapun saya selalu menyampaikan, udahlah Mas Roy, Prabit. Enggak juga. Takut PH dia. harus jeli di sini. Semua materi yang dianggap benar Mas Roy saya lihat dan penasihat hukumnya itu berdasarkan fakta menurut dia. Nah, materi ini dibuat satu draft dong, gugatan atau keberatan, ya, masukkan ke pengadilan, rapid dong, ya kan? Nah, kalau nggak ada instrumen hukumnya mau pakai apa kita? Ya kan? Menggunakan teman-teman media aja kangen kok. Pengen ngeliat ini di pengadilan gimana ceritanya? Tapi kan uji materi yang perdebatan di suatu saat di salah satu TV. Apa itu? Ya kan, ada salah pihak dari kuasa hukumnya Rasulullah, kita anggapnya Gofur lah, berpendapat bahwa harus mempelajari dari awal apa yang pendapat orang ditersangkakan. Nah, itu gimana pendapat apa? Bukan pendapat, tendensius justifikasi melalui fakta-fakta yang dia sodorkan sendiri, yang sebenarnya tidak memiliki counter. Artinya, ya saya tadi jelaskan bahwa kalau kita bilang ijazah si A palsu, si B asli, ya mana pembandingnya? Kalau ada asli pasti ada palsu. Kalau ada palsu pasti ada aslinya. Mana? Apa narasi? Narasi gitu. Atau judge Adam. Judge Adam. Itu bos. Judge Adam. Jas apa? Jas merah, topi miring, apa lagi? Topi yang mana miring. sih? Gitu loh. Nah, ini yang menjadi. Jadi ginilah, saya ini melihat ya semua koridor-koridor hukum itu mulai mau dilewati. Padahal sudah disediakan oleh aturan. Nah, makanya saya bilang, apa dasarnya Mas Roy? Mas Roy jelasin deh sama publik apa dasarnya. Atau PH-PH-nya yang pinter-pinter. Ini PH Science. Ini yang akan melawan Refli Harun. Wow. Nah, nggak usah dia, ketinggian. Ini lawan Refli Harun. Ya kan? Ini masih muda nih, Gen Z dia. Nah, ini debat cuman jangan nongol dulu, kurang terkenal gua nantinya, gitu aja. Iya, Ya jangan kan? nongol dulu. Nah, ini jago gitu loh. Jadi jangan. Jadi banyak sekali anggota kita kalau mau ratusan, tetapi nggak usah lah ya. Ini aja cukup.
Bang, abang tadi menyebut kata jago itu narasi abang ya. Dan tapi pihak dari sana malah menantang juga kuasa hukum dari Egy Sujana terkait masalah materi hukum. Nah, abang gimana dari itu? Saya sepakat dengan narasi dari Ibu Elina Neti kemarin baru-baru di satu stasiun TV. Bau apa itu? Aku nggak mau sebut. Nah itu benar. Bau itu. kentut. Nah itu chaos kok. Itu dia nggak mau sekali kalau ada kesalahpahaman gitu. Wah diributin. Nah kamu bilang palsu menjustifikasi ijazah Insinyur Joko Widodo, terus pelaporan-pelaporan yang kamu lakukan apa itu? Itu kan kamu menuduh orang. Kan begitu loh. Jadi artinya Mas Roy, udahlah siapkan badan. Ya kan, gue bukan nakut-nakutin nih. Gue sih pengennya memang agak lama status tersangkanya. Kenapa? Biar nggak bisa kemana-mana. Biar nggak bisa kemana-mana. Sian. Tapi kan masyarakat pengen Betul, tahu, dicekal Bang. terus ya kan. Itu nggak yang bilang udah Nggak apa-apa. Saya sih mengharapkan bisa sampai lewat bulan Agustus. Karena kalau Agustus sudah putus, ada remisi kan? Iya, dapat Dukung remisi. Ateng nanti. selalu bilang Pak Jokowi menang karena PDIP. Tapi kenapa Ganjar kalah? Partainya sama, logonya sama, ketua umumnya sama, mesin politiknya pun juga sama. Tapi kenapa hasilnya jauh beda? Waduh. Pak Jokowi 2 kali menang Pilpres, sedangkan Ganjar kalah telak. Kalah Bahkan sama telak. Anies aja kalah. Iya pula ya. Jadi publik ini sebenarnya udah tahu. Yang dicintai rakyat itu figurnya, Pak Jokowinya, bukan partainya. Bahkan setelah hubungan mulai retak, nama Pak Jokowi tetap kuat di akar rumput. Sementara kandidat yang didukung penuh oleh elit partai nggak mampu mengambil simpati mayoritas rakyat. Simpati loh ya, bukan Indosat. Karena Indosat udah dijual. Karena rakyat Indonesia itu sebenarnya sederhana. Yang dilihat itu kerja nyata, bukan cuma pidato dan klaim jasa. Jadi buat pendukung Ateng, jangan overklaim lah. Pak Jokowi menang cuma karena partai. Partai kalian dari dulu sampai sekarang mendukung capres, yang jadi presiden siapa? Cuma Pak Jokowi kan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Di akhir tahun 2027 Keren banget. HI Mas Monas Wapres. tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029 nyambung sampai ke stasiun kota. Pagi hari ini saya didampingi Pak Menteri, Makin Pak panas Gubernur, Ateng nih. Pak Dirut untuk meninjau progres pembangunan MRT fase 2A Line Utara Selatan. Ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59%. 59%. Di akhir tahun 2027, HI Monas tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029, nyambung sampai ke stasiun kota. Jadi ini progres yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Direktur beserta tim dan juga terutama tim konstruksi, pekerja konstruksi yang di sini kira-kira ada 3.800-an ya Pak ya. 3.800. Terima kasih sekali sudah bekerja pagi, siang, malam sehingga progres pembangunan yang ada di sini Berjalan bisa lancar. sesuai timeline. Terima kasih juga Pak Gubernur, Pak Menhub. Ini adalah kerja-kerja bersama. Dan juga saya sangat mengapresiasi terobosan inovasi dari Pak Gubernur terkait transportasi publik di Jakarta yang sekarang membebaskan tarif untuk 15 golongan. Ini luar biasa sekali. Keren loh. Termasuk golongan Keren. ini ya Pak Mas ya, Gibran. lansia, difabel, ini sangat luar biasa sekali. Keren Mas Gibran loh. Masih menyanjung memuji Gubernur Pramono. Ada apa kan itu? Jadi kalau mas seandainya yakin itu ada ijazah palsu mantan presiden, ya udah lanjut sampai pengadilan. Nanti kan hakimnya bisa lihat.
bisa buktikan karena gini, kalau palsu tuh mesti ada yang asli kan. Nah, dia bisa buktikan nggak tuh mana yang asli mana palsu. Kalau Bang Suryo bisa membuktikan, ya artinya di sini kan ada satu tanda tanya loh. Kenapa nggak bisa buktikan? Kan dia yakin kalau itu palsu. Kan selama ini kan bicara, oh ini tantangannya palsu, ini capnya palsu, apa fotonya bukan fotonya mantan presiden, gitu. Ini fotonya apa saudara, malah segala macam lah, Mulyono lah. Jadi itu yang saya bilang makanya. Jadi kalau emang yakin, lanjut aja. Kenapa harus berhenti di tengah jalan? Tanpa takut. Sekarang kalau emang 2019, maksud saya tadi kan saya katakan, ya kejar ke pengacara untuk sampai P21. Kan ada lawyernya, udah langsung kejar P21. Jangan berhenti. Ya kan apa yang dibahas diulas oleh beliau. Mungkin kalau avokat tuh ngertinya itu menurut saya itu adalah repetisi propaganda. Cuma dua cara. Ya, untuk menggiring opini publik untuk kebenaran atas yang dia sampaikan. Pengacara palsu bisa kena undang-undang. Jadi di sini kalau kita lihat kembali lagi saya bilang, ya tunggu P21 yang segera diumumkan itu, Katanya hari ini. dan lakukanlah, ya. Kalau tidak mau pra-peradilan RJ itu yang dilaksanakan, ya kan? Jangan lagi menggiring tokoh-tokoh ya merasa bahwa mereka ini ada pendukung dari mereka. Apalagi dikatakan bahwa ada 40 ormas ini hubungannya dengan ijazah apa? Yang bisa ketawa gitu dia. Masalah itu bahwa 40 ormas itu mengadukan ada dari kader-kader PS itu dihubungkan dengan ijazah Pak Jokowi. Tidak ada sama sekali untuk berkaitan dengan itu gitu. Adalah orang-orang yang penting itu. Sekarang itu ya bahwasanya apa yang telah dijelaskan kepada publik ya bahwasanya nanti pun di pengadilan jaksa penuntut umum itu adalah yang menuntut atas nama pelapor. Ya kan? Bukan PH, penasihat hukum. Ya artinya itu dipelajari betul dengan seksama di mana poin-poinnya itu yang dilakukan. Dan saya yakin, ya makanya saya bilang, saya yakin P21 itu sudah turun sebetulnya. Saya peringatkan betul kepolisian. Apa ini yang justru harus diselesaikan, dugaan ijazah palsu itu. Jangan kemudian menggugatnya yang justru digugat. Sambil diancam kalau ini terjadi, itu klop dengan Partai Umat, lawan kezaliman. Sebagaimana seorang Amin Rais di seputar 98 menjadi lokomotif reformasi. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik mantan atau menantu Presiden Soeharto, tapi masih dalam nada loyal kritis justru disarankan oleh beliau untuk melepaskan diri, disengagement, mufaroqah dengan sumber-sumber malapetaka bangsa di masa yang akan datang. Nah teman-teman, lihat sendiri kan bagaimana gestur dan juga mungkin bagaimana ekspresi dari Roy Suryo ketika Andi Aswan membahas soal P21, ketika host atau wartawan mempertanyakan mengenai isu P21, dia langsung panik loh. Dan ketika tampil di TV, dia cuma bisa ketawa. Itu doang yang bisa dia bikin nama dia, itu doang. Isu apa yang bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Apa? Mana? Penelitian-penelitian kau yang kemarin mana? Udah basi semua, busuk semua, nggak ada lagi, Roy. Nggak ada lagi. Sekarang narasi-narasi kalian apa? Bukan foto Jokowi, dibuat di Pasar Pramuka, yang bikin Pratikno sama mantan KPUD Solo. Itu doang yang terputar-putar. Soal watermark nggak pernah lagi kau bahas. Soal emboss nggak pernah lagi kau bahas. Mana soal Gaj Adam nggak pernah lagi kau bahas? Apalagi sekarang narasinya, kita tunggu nih apalagi. Semua yang kau katakan sudah dibantah dan sudah dijawab oleh UGM, oleh otoritas yang memang mengeluarkan ijazah tersebut. Mana buktinya? Bukti kau mana? Cuma bisa menampilkan ijazah terus ngomong hehehe palsu. Itu doang yang kau bisa sekarang. Kau sekarang itu hanya bisa mempengaruhi dan meracuni pikiran-pikiran masyarakat dengan narasi-narasi yang ya mungkin tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Hanya pepesan kosong, hanya propaganda-propaganda.
Jadi ya kau sekarang itu ya, kalau saya lihat beserta dengan rekan-rekan kau yang lain, hanya berusaha untuk menggait dan mengambil hati rakyat. Dan ketika kasus ini masuk ke pengadilan, kau bisa menggerakkan orang-orang yang percaya sama kau itu untuk demo, untuk mengawal kau nanti di pengadilan. Itu yang kau buat selama ini kan. Kalau saya analisis teman-teman ya, bukan saya langsung menuduh dia, tapi ya itu yang saya lihat. Buktinya apa ya, selama ini berkuar-kuar bahwa Pak Jokowi ini, pokoknya mereka menyebar kebencian lah kemana-mana. Mereka berusaha untuk membuat masyarakat benci terhadap Pak Jokowi, dan nantinya ketika mereka masuk pengadilan, ya dia bisa memanen itu untuk menjadi senjata mereka untuk melawan pengadilan. Nah, ini sesuatu yang memang udah sering terjadi berulang. Ya kita bisa lihatlah kelompok-kelompok kanan yang kemarin ketika pemimpinnya itu tersangkakan, mendapatkan kasus hukum, ya mereka aksi, mereka demo, mereka ini. Ya sama juga dengan Roy Suryo dan kawan-kawannya, karena mereka ini masih satu jalur teman-teman, masih satu jalur, masih satu koridor, dan masih satu tujuan untuk menggerus elektabilitas dari Pak Jokowi. Dan karena ya mereka takut ketika nanti Pak Jokowi makin melejit, Gibran melejit, orang-orang ini nggak dapat apa-apa, puasa dia. Mereka hanya akan berkuar-kuar, teriak-teriak kurang lebih selama 30 tahun. Untung kalau masih hidup ya kan. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.